وبعد فحبل الله فينا كتابه فجاهد به حبل العدا متحبلا وأخلق به بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن walah amma ba'd. Murajaah Al-Quran adalah kewajiban bagi setiap penghafalnya. Nabi SAW bersabda, ta'ahadul Quran fawalladhi nafsu Muhammadin biyadih lahuwa asyaddu tafallutan minal ibili fi uquliha atau kama qala SAW. Jagalah oleh kalian Al-Quran, karena demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, Al-Quran itu lebih mudah lepas dibandingkan unta dari tali kekangnya. Lantas berapa porsi ideal murojaah Al-Quran setiap harinya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita perlu memperhatikan dua aspek. Yang pertama adalah banyaknya hafalan, yang kedua kekuatan hafalan. Apabila antum adalah seorang penghafal Al-Quran 30 juz yang mutqin, maka antum bisa mengambil faedah dari apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, bahwasanya banyak dari kalangan sahabat dan tabi'in yang menghatamkan Al-Quran dalam waktu 7 hari. Seperti Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Atau secara umum, porsi ideal murojaah Al-Quran bisa kita rumuskan sebagai berikut, yaitu jumlah hafalan dibagi 10. Jika antum 30 juz, maka setiap harinya berarti 30 dibagi 10, atau 3 juz dalam satu hari. Artinya dalam waktu 10 hari, hafalan antum sudah terulang seluruhnya dengan baik. Lantas bagaimana jika antum pernah setor 30 juz, namun belum mutqin, banyak hafalan yang lupa? Maka tipsnya barangkali adalah sebagai berikut. Bagi hafalan antum dengan dua bagian. Yang pertama hafalan kuat, yang kedua hafalan lemah. Hafalan kuat adalah hafalan yang antum ketika murojaah tidak perlu untuk membuka mushaf. Adapun hafalan lemah adalah hafalan yang antum sudah banyak lupa sehingga perlu selalu untuk membuka mushaf ketika murojaah. Atau barangkali ada hafalan-hafalan yang seperti hafalan baru. Untuk hafalan yang kuat, bagi dengan rumus yang tadi, yaitu dibagi 10. Misalnya antum mutqin 10 juz, maka 10 juz dibagi 10 adalah 1 juz setiap harinya. Kemudian hafalan yang lemah, antum murojaah dengan mementingkan kualitasnya, yaitu jangan mementingkan kuantitas. Misalnya dari 20 juz yang antum lupa tadi, murojaahlah barangkali hanya seperempat juz setiap hari, ditambah dengan hafalan yang kuat tadi 1 juz setiap harinya, sehingga dalam satu hari antum murojaah 1 juz lebih seperempat juz atau 5 halaman. Kemudian hafalan yang lemah tadi, ketika sudah selesai di 1 juz tertentu, jangan pindah ke juz berikutnya sampai antum menjadikan hafalan yang lemah tadi masuk ke dalam kategori hafalan yang kuat. Sehingga setelah antum kuat di 1 juz yang lemah tadi, sehingga berubah hafalan yang kuat menjadi 11 juz dan hafalan yang lemah 19 juz. Kemudian lakukan hal yang sama, bagi dengan 10, ditambahkan dengan hafalan yang lemah sesuai dengan kadar kemampuan, ya, dengan mementingkan kualitasnya. Kemudian bagi yang belum hafal 30 juz atau masih dalam tahap ziyadah, maka bisa membagi porsi hafalan tersebut menjadi 3 bagian, yaitu ziyadah atau penambahan hafalan. Kalau yang ini sesuai dengan kemampuan masing-masing, ya, jangan dipaksakan. Perhatikan kualitasnya. Kemudian yang kedua, murojaah hafalan baru. Dan yang ketiga adalah murojaah hafalan yang lama. Untuk murojaah hafalan yang lama, perlakukan sebagaimana yang tadi, yaitu dibagi dengan 10 minimal setiap harinya dengan kualitas. Yaitu yang dimaksud adalah ketika antum murojaah, antum tidak boleh untuk melihat mushaf. Misalnya antum hafal 5 juz, maka 5 juz tadi antum bagi 10. Sehingga dalam setiap harinya minimal antum murojaah 10 halaman dengan berkualitas. Adapun untuk ziyadah dan murojaah hafalan yang baru, itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan tetap dengan memperhatikan kualitasnya. Demikian tips murojaah yang kami sampaikan. Satu hal yang selalu kami ulang-ulang adalah pentingkan kualitas dibandingkan kuantitas. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita menjadi seorang penghafal Al-Quran yang berkualitas, yang mutqin,
yang berakhlak dengan akhlak Qur'ani. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.